pamer tete, joget-joget, dapat duit. Paling ngegedein gengsi, yang penting kebutuhan lu tercukupi. Bukan, karena gengsi sendiri pun jadi kebutuhan. Dari budaya kita sendiri, termasuk diri kita sendiri adalah kita melihat segala sesuatu itu dari apa yang dia pakai. Lah, opini kita. Lah, opini kita. Selamat datang kembali di acara Opini Kita, di mana bacot gua dan bacot dia suka-suka kita. Opini kita bebas. Gue nih sekarang lagi concern banget sama, tau deh lu ngeh apa enggak? Zaman sekarang tuh perempuan itu lebih gampang nyari duit dibanding laki-laki. Kenapa gitu? Ya contohnya kayak sekarang tuh udah zamannya orang tuh nggak kerja di luar lagi kan, semenjak yang pandemi kemarin tuh. Kayak di TikTok, mereka joget-joget doang, dapat duit, disawer. Yang sebenarnya kontennya sih kalau menurut gua banyak yang nggak patut gitu buat dilihat gitu loh. Patut bagi gua. Ya. Disitulah Tuhan menciptakan keindahan yang harus kita lihat. Sayang Nyot, itu lekukan badannya. Sayanglah. Ini berarti ya nggak munafik sih, kadang juga seger sih ngeliat kayak gitu ya kan. Cuman ya gimana ya, dalam artian tuh orang tuh mindsetnya tuh jadi berubah, orang tuh maunya instan gitu loh. Zaman sekarang tuh mau apa-apa tuh ya udah tinggal pamer tete, joget-joget, dapat duit gitu loh. Orang jadi udah tidak ada pikiran lagi tuh buat yang namanya melakukan proses interview, kerja apa segala macem gitu loh. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya nggak bisa 100% lu salahin si cewek-cewek itu juga ya. Karena bagaimanapun mereka melakukan itu karena ada marketnya. Selagi masih ada yang memberi mereka sarana untuk itu, dan which is kayak misalnya dapat saweran, tandanya masih ada penikmat kan? Masih. Ya, kan? Ya itu masih sih pasti. Kalau nggak mungkin mereka lanjutin kan, kalau ada duitnya. Gitu. Jadi ya justru dia bagus menurut gue, memaksimalkan apa yang dia punya. Tapi dampaknya tuh orang tuh berbondong-bondong jadi pengen dapat duit instan tuh sampai ke micet kayak gitu-gitu. Berarti lebih banyak pilihannya dong kita. Banyak sih opsinya. Ingat, prinsip bisnis semakin banyak barang yang ada di lapangan, semakin murah harganya. Kita berarti beruntung juga loh. Yoi, nanti mungkin harganya mungkin sekitar 150 ke bawah. Gitu. Zaman dulu kalau misalnya mau ke tempat prostitusi tuh kayaknya hal tabu banget gitu, dan tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan itu. Kalau sekarang ya mohon maaf ya, zaman sekarang tuh lewat aplikasi micet itu ya, itu orang tuh jadi nggak mau sekolah, sewa apartemen, dia berani loh nyewa apartemen misal sehari gope gitu. Dia cukup nyari 3-4 klien udah ketutup banget itu. Bapak pernah jadi germonya ya? Konsumen. Iya. Gimana ya? Menurut gua tadi pertama karena satu ada market, kedua ya itu menjadi salah satu kebutuhan sih bagi orang-orang yang galau. Ya orang mah galau apa gitu, orang galau hiburannya micet. Ya gimana? Tapi kita tetap harus mengapresiasi lah. Apresiasi dalam hal apa dulu? Jangan kayak gitu-gitu, sebetulnya jangan dikasih ruang sih kalau menurut gua. Jangan sampai dikasih ruang. Sampai sebebas ini loh. Jangan. Kalau dikasih ruang jangan, tapi kalau dikasih uang boleh. Karena mereka melakukan itu demi uang. Demi uang. Ini mungkin efek domino juga karena sosial media ini makin kenceng kan. Di Instagram apa orang pamer, punya ini, punya itu. Jadi orang tuh berpikir keras tuh, gimana caranya dapat duit instan. Jadi ngelakuin hal-hal kayak gitu. Bukan yang lebih baik daripada mereka minta-minta? Itu tubuh mereka juga sih ya. Iya dong. Ya cuman kan generasi ke bawahnya ini loh, ini mau dibawa kemana bangsa ini gitu. Kalau menurut gua itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. Lebih baik diedukasi. Diedukasi caranya. Sebagai edukasinya ini ada dua, edukasi untuk konsumen dan edukasi untuk si pelaku. Iya. Si konsumen harus diedukasi bagaimana cara memanage keinginan hasrat dia dengan budgetnya. Kalau itu mah urusan personal sih, lebih ke personal, cuman
maksud gue dulu istilahnya kalau di dunia prostitusi itu kan hal yang sangat-sangat tabu gitu. Kalau sekarang tuh jadi ya hal kayak gitu tuh biasa. Mungkin di lingkungan mereka ya mereka tuh bangga gitu ngelakuin hal itu. Dapat duit cepet, akhirnya ngajak yang lain akhirnya berkembang. Kasian gitu anak-anak yang di bawah itu ngelihat itu, wah jadi peluang bisnis kalau menurut gua. Karena memang kesalahan dari budaya kita sendiri, termasuk diri kita sendiri adalah kita melihat segala sesuatu itu dari apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, apa yang dia bawa. Kalau lu datang ke sini lu pakai motor Supra, boro-boro tuh di depan dulu disapa. Pasti. Tapi kalau lu ke sini pakai mobil Supra, dikasih karpet merah lo. Oh iya, lain cerita diliatin jadi pusat pembicaraan meskipun orang. Lu datang ke sini pakai kolor, kalau lu turunnya dari Hammer. Ini filosofikal apa lagi nih? Meskipun pakai kolor, meskipun lu datang ke sini pakai kolor, tapi lu bawa Hammer, semua juga akan manggil lu Pak. benar. Iya dong, selamat siang Pak dengan muka yang manis. Tapi strata sosial tuh makin jelas gitu. Jurangnya tuh antara si miskin dan si kaya tuh makin lebar gitu loh. Ya itu, karena zaman sekarang gengsi udah menjadi kebutuhan. Jadi sekarang gengsi itu jadi kebutuhan. Ya? Di zaman sekarang bukan. Jadi kalau ada orang ya lu ngapain ngegedein gengsi, yang penting kebutuhan lu tercukupi. Bukan, karena gengsi sendiri pun jadi kebutuhan. Ini harus perlu dikutip nih kata-kata ini. Bener juga. Iya kan? Iya bener juga. Di era sekarang gengsi itu menjadi suatu kebutuhan. Mereka tidak update status di sosmed dengan ngopi di kafe, mereka gatel. Sakau. Gue belum update. Lihat temen update lagi di mana panas. Nah, kemarin bini gue juga sama begitu. Lihat temennya camping. Lu kirain micet? Enggak. Masa bini gue micet? Enggak lucu kan kalau bini gue micet pas yang order gue. Lah, ini sah dong kita mah berarti. Pas gue bayar ke dia, pas pulang dia selalu balik ke gue. Gimana konsepnya? Iya, jadi bini gue juga begitu. Dia ngelihat temennya camping. Dia ngajakin gue camping juga. Dia ngelihat temennya punya rumah yang which is kitchen setnya bagus, dia minta. Untungnya itu temennya bininya lakinya jelek, jadi dia nggak minta laki yang baru. Untung masih gantengan gue daripada laki dia. Menurut lu? Menurut gue, kan gue juga harus bangga lah. Iya. Jadi menurut gue gitu, guys, kalau aja di dunia sekarang banyak orang-orang yang pengen cepet kayak instan, jangan lu salahkan ke mereka 100%. Karena bagi gue, pandangan gue dan opini gue, gengsi itu adalah kebutuhan. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian ada yang punya keresahan kayak gitu juga nggak soal moral yang beredar sekarang ini? Coba komen. Tapi terakhir, bagi gue kalau lu punya banyak duit, lu naik Lambo, lu naik Maserati, apa dulu Balenciaga lah, itu memang orang kaya seperti itu mungkin. Tapi coba deh, lu berpikir melakukan sesuatu yang beda saat lu punya duit triliunan, miliaran, lu tetap naik Supra. Mobil. Nggak, motor aja Pak. Oh, motor. Lu tetap naik Supra, lu tetap naik Vespa. Lu lihat sekitar banyak orang yang akan menilai lu dari penampilan. Senyumin aja guys. Ya itu justru kita jadi tahu ya karakter kita orang jadi di tahu. sekitar. Di saat sekitar lu masih tetap bisa menerima lu apa adanya tanpa memandang strata sosial, itulah teman dekat lu yang harus lu perjuangkan nanti. Kalau dia susah. Tapi kalau dia datang di saat lu ada, udah banyak. Ya itu mah orang baru kenal juga bisa. Iya, karena bener quotes yang sekarang terjadi itu. Apaan? Senang melihat teman senang, lebih senang melihat teman susah. Oh iya. Itu quotes yang terjadi. Jadi memang selama ini kebanyakan manusia begitu ya. Maksudnya ngeliat karakter itu ya bisa dilihat dengan uang sih, betul. Betul. Makanya kita kalau bisa sebisa mungkin ya low profile, membumi. Dan untuk para gadis-gadis micet, terima kasih atas jasa-jasa kalian. Mungkin saya mempunyai pengalaman-pengalaman, ya kan, dan teman-teman di luar juga punya pengalaman-pengalaman. Hina atau tidak itu bukan urusan kita, itu biar Tuhan aja yang nentuin. Yang penting kalian terbaik karena
kalian memilih jalan itu meskipun berat untuk kalian secara sosial, tapi kalian lebih hebat dibandingkan kalian harus minta-minta. But gua nggak mendukung lo karena masih banyak kerjaan yang sebenarnya sepantasnya lo bisa dapatkan di luar. Jadi keep moving, ya lakukan aja yang terbaik. At least lo nggak ngerugiin orang. Bukan gitu? Betul. Apalagi di situ di posisi itu dia tidak merugikan orang juga sih, malah dia menyenangkan orang. Iya juga sih. Iya dong. Iya kan? Mungkin di rumahnya kebanyakan makan teri selama 10 tahun, dia pengen lah kali-kali makan daging. Dikasih daging hari itu. Ada jasa yang dikeluarkan, ada uang yang dia dapat. Jadi take and give-nya ini ya. Dan roda ekonomi berputar. Berputar ya. Thank you. Oke. Gua Leo. Gua Andre. See you.